Oke gengs, balik lagi bersama gua Muhtadin. Pada kesempatan kali ini gua mau cerita tentang pengalaman gua ketika gua muncak di Gunung Ciremai, Jawa Barat. Pada saat itu tanggal 23 Januari 2023, gua memutuskan untuk muncak ke Gunung Ciremai, Jawa Barat. Di sini gua ditemani sama satu teman gua yang tinggal di Jakarta Barat, yang dimana dia kerja di Jakarta Utara, cuma tinggal di Jakarta Barat. Dari stasiun Pasar Senen, gue dijemput sama temen gue yang dari Palmerah ini untuk menuju ke kediamannya di Palmerah untuk mempersiapkan beberapa peralatan lah yang akan kita bawa selama pendakian. Ternyata ada beberapa peralatan yang memang harus kita ambil di Ciledug. Di Ciledug ini adalah di tempat kediamannya orang tua si teman gue tadi. Setelah beberapa lama kita mulai berangkat ke Ciledug ya teman-teman ya, untuk mengambil beberapa barang. Setelah kita ambil beberapa barang, kita siapkan, kita packing kembali di tas carrier kita. Kita mulai berangkat tuh dari situ sekitar pukul 3 pagi teman-teman. 3 pagi kita berangkat dari Ciledug ya, via Tangerang Kota, kemudian via Bekasi, dari Bekasi Karawang, dari situ kita jalur Pantura. Cuman estimasi perjalanan kita melihat dari Google Maps itu sekitar durasi 6 jam sampai 7 jaman ya. Paling cepet tuh 6 jam gitu loh kalau di Google Maps. Cuma karena selama di perjalanan kita juga kan nggak mungkin tuh selama 7 jam, 6 jam itu kita ngepus, teman-teman, ngepus yang dimana nggak ada istirahat sama sekali gitu loh. Ditambah pada saat itu kan kondisi kita belum tidur gitu dari malamnya, yang dimana ya sangat berbahaya banget gitu teman-teman ya, kalau misalnya kita nggak ada istirahat sama sekali selama di perjalanan. Yang pada akhirnya ketika kita nyampe di Karawang, di situ kita istirahat sebentar di Alfamart untuk makan-makan lah, untuk sebat beberapa batang. Temen gua, kalau gua kan gak ngerokok, cuma gua ngepeps. Kemudian setelah kita mulai udah enakan lagi, kita memutuskan untuk berangkat kembali dari Karawang. Dari Karawang kita lanjut ke jalur Pantura teman-teman, yang dimana sebenarnya kita tadinya niat di awal itu mau jalur Cirebon ya, jalur Cirebon, tetapi ya pada saat itu kita ngelihat di Maps itu ternyata kayak lebih deket aja gitu kalau lewat Subang gitu. Kemudian yang pada akhirnya kita memutuskan lewat Subang gitu, dari jalur Pantura, kemudian kita belok kanan untuk via Subang, jalur Subang. Kemudian dari situ ke Majalengka teman-teman, kita tiba di Majalengka. Dari Majalengka tuh kurang lebih selama 2 jaman lah. Cuman sebelum Majalengka itu kita kan kayaknya melewat, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tuh kita lewat Indramayu juga, perbatasan Indramayu sama Majalengka, yang dimana di perbatasan tersebut kita break lagi teman-teman, pagi itu sekitar jam 8 kayaknya ya, jam 8 atau sekitar jam 9-an pagi lah gitu, yang dimana estimasi perjalanan sih tinggal 2 jam lagi ke base camp Apuy gitu. Cuma di situ kita memutuskan untuk istirahat. Kita istirahat, ngopi ya, makan juga di sana. Kemudian gak lama kita lanjut kembali. Gak lama kemudian kita tiba di base camp Apoy. Di situ kita istirahat juga, makan juga, dan di situ kita cross check, benar-benar cross check lagi lah mengenai perlengkapan yang akan kita pakai nanti selama di pendakian begitu ya. Yang ternyata kita lupa nggak bawa nesting teman-teman. Untungnya di base camp tersebut ada tempat penyewaan nesting, yang pada akhirnya kita nyewa tuh. Di situ kita nyewa nesting, terus kita beli juga gas ya, gas kompor camp begitu, yang 25 ribuan kalau di Alfa di Indo ya, kita beli. Kemudian kita juga nyewa pasak tenda. Total penyewaan kita sekitar 65 ribuan ya pada saat itu.
Di situ kita registrasi, simaksi dan lain-lain, dan kemudian kita diberikan nasihat lah ya, dikasih nasihat sama penjaga di base camp tersebut, apa-apa pantangan selama pendakian begitu ya. Kemudian kita juga diarahkan untuk tempat campnya nanti di pos berapanya begitu ya. Tepat di pukul 4 sore, setengah 4-an, kita mulai melakukan pendakian, teman-teman. Mulai melakukan pendakian dari base camp ke pos 1 Arban. Pos 1 Arban itu kurang lebih 30 menitan ya, kalau di peta sih. Karena kan kita dikasih peta gitu loh teman-teman, dari pos 1 sampai ke pos 6 itu dikasih peta yang dimana setiap pos ke pos selanjutnya itu ada estimasi waktu gitu loh. Nggak lama kita tiba di pos Arban. Dari pos Arban kemudian kita berhenti sebentar ya, sejenak. Di situ nggak lama sih, kita berhenti cuma 15 menitan, dan beberapa menit kemudian kita setelah melakukan perjalanan kembali, kita tiba di pos 2 pada saat itu, Tegal Masawa ya kalau nggak salah ya. Tegal Masawa, kemudian kita break juga di situ. Cuma memang teman-teman di situ selama kita nyampe di perpos ya, perpos juga di pertengahan pos kita sebenarnya break juga, cuma nggak lama teman-teman ya, kayak break buat minum lah gitu, karena kan Pia Apui ini lumayan terjal teman-teman, jadi lebih ke nanjak gitu loh. Pendakian Pia Apui itu lebih ke nanjak, yang dimana memang kalau dibandingkan dengan jalur pendakian yang lain seperti jalur Pasanggerahan, jalur Palutungan ya, jalur Sadarahe, itu lebih cepat jalur Apoi, karena ya itu tadi, mungkin karena nanjak terus ya, sehingga lebih cepat gitu ya perjalanannya. Cuma ya lumayan gitu, nguras tenaga juga. Nggak lama kita sampai di pos 3. Di pos 3 tuh kita nyampe sekitar jam 5 ya, jam 5 setengah 6-an kita nyampe di pos 3. Kita istirahat biasa, sempat lagi beberapa batang, temen gua ngepeps, karena tapi gua di situ juga ngerokok sih, 1 batang 2 batang, dan kemudian setelah itu kita melanjutkan perjalanan lagi karena kan takut kemalaman ya, yang dimana pendakian di malam hari itu sangat tidak direkomendasikan teman-teman. Pendakian di malam hari itu akan sangat beresiko untuk keselamatan kita juga, yang dimana pendakian di malam hari kita akan berebut oksigen sama tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Selain itu juga kita akan mengalami kesulitan navigasi, melihat jalur, karena ya gelap gitu teman-teman ya. Dan banyak kejadian-kejadian pendaki yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, kayak ada yang menyesatkan begitu kan katanya. Itu karena ya rata-rata mereka melakukan pendakian di malam hari, yang dimana pendakian malam hari ini sangat-sangat tidak direkomendasikan teman-teman. Selain daripada itu kan, dari kecapean itu bisa menimbulkan halusinasi juga. Makanya kita ngewanti-wanti supaya tiba di pos 5 itu nggak bener-bener terlalu malam banget gitu. Kita melanjutkan kembali dari pos 3 ke pos 4, kurang lebih durasi 1 jam itu teman-teman di peta ya. Kita melanjutkan pertengahan jalan, kita break juga. Nggak lama dari break kita melanjutkan kembali, dan tidak lama, sekitar kurang lebih setengah 7 malaman kita tiba di pos 4 teman-teman. Di situ gue ngotot teman-teman, gue ngotot sama teman gue, Ki kata gue, usahain kita nyampe lah, maksudnya di pos 5, toh estimasi waktunya juga perjalanan dari pos 4 ke pos 5 tuh nggak lama-lama banget gitu, nggak lama-lama banget, ya cuma 1 jam doang. Waktu itu juga kan baru setengah 7 ya, menurut gua belum larut malam lah, masih bisa untuk melanjutkan perjalanan. Dan saat itu memang kondisi jalan juga masih kelihatan gitu teman-teman, nggak bener-bener gelap banget gitu. Cuma di situ teman gua nyaranin kayaknya kita camp di pos 4 aja deh.
Ditambah kan ini kayaknya mau hujan juga. Memang sih teman-teman ya, saat gua masih di base camp juga cerita-cerita sama si bapaknya itu namanya Pak Jin yang di base camp itu anak-anak yang mulai mendaki di pagi hari itu sebelumnya ya, sebelumnya pendakian sebelumnya berarti hari sebelumnya itu diguyur sama hujan teman-teman. Ya udah kata gue di situ, kita jangan ngambil resiko, jangan memaksakan juga. Kalau semisalnya kamu nggak kuat gitu kan, dan kita lihat dari cuaca juga takutnya di perjalanan pos 4 ke pos 5 tadi kehujanan, kita camp aja di sini nggak apa-apa. Akhirnya kita memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 4 dan besok paginya kita langsung summit ke puncak gitu. Kita camp di sana, mendirikan tenda, kemudian kita istirahat di situ, tiba di pukul 7 pagi ya, di pukul 7 pagi setelah kita bangun. Sebenarnya kita bangun dari jam 6. Kita bangun jam 6, kemudian kita siap-siap. Selesai jam 7 kita langsung mulai summit gitu, berangkat summit ke puncak. Beberapa saat kemudian selama perjalanan dari pos 4 ke pos 5 ya, di situ gue ngerasa sesak teman-teman. Ngerasa sesak karena mungkin kabut ya, karena masih pagi kan, jadi kabut di situ tuh bener-bener banyak banget, ditambah dingin banget kan. Di situ gue mengalami susah bernapas teman-teman, susah napas gitu loh, karena dingin tadi gitu. Bahkan pas gua napas aja pakai hidung gitu kayak sakit banget gitu teman-teman. Itu gua coba terus mendaki ya, sedikit demi sedikit, dan gak lama kemudian kita sampai di pos bayangan sebelum pos 5. Dan ternyata yang ngecamp di sana tuh banyak teman-teman, ada sekitar 6 tendaan lah, 5 tendaan yang camp di sana. Dan ada beberapa rombongan juga, ada yang 2 orang, dan ada rombongan yang 5 orang begitu ya, pihak Abdul ini di pos 5. Tapi yang gua anehnya di situ, kenapa mereka nggak ngecamp di pos 5 gitu, sedangkan yang direkomendasikan sama pihak base camp itu di pos 5. Dan memang saat gue nyampe di pos 5 juga, di situ kayak sudah sudah diberikan tempat-tempat gitu loh teman-teman ya, buat tenda-tenda kayak 1, 2, 3, jadi bener-bener tertib lah. Karena kalau di weekend itu ternyata rame banget teman-teman ya, wisata yang muncak ke Gunung Ciremai itu rame banget, bisa mencapai puluhan lah gitu, puluhan pendaki yang muncak. Cuma kan kita mendaki di hari weekend mau ke hari Seninnya gitu, jadi kan mungkin pendaki-pendaki yang sebelumnya udah pada turun di situ. Memang kita banyak selama pendaki juga banyak bertemu beberapa pendaki yang turun ya. Terus dari situ kita melanjutkan kembali dari pos 5 ke pos 6 ya. Pos 6 itu Goa Walet kalau di kita ya, yang dimana memang sebelumnya tempat ngecamp itu di Gua Walet yang sebelumnya. Cuma karena sering banyak kejadian dan banyak yang mengalami hal-hal yang di luar nalar para pendaki ya, yang akhirnya penjaga di sana memutuskan untuk para pendaki itu diperbolehkan ngecamp di pos 5 gitu teman-teman. Gak lama kemudian kita sampai di Gua Walet. Dari Gua Walet kita di situ sudah diberikan pemandangan yang luar biasa teman-teman ya, yang indah lah. Di situ kita bisa ngelihat Gunung Cikuray, kita bisa ngelihat Gunung Merapi, kemudian kita juga bisa ngelihat Gunung Sumbing dan Sindoro ya teman-teman. Walaupun memang tidak terlihat secara benar-benar jelas lah gitu, tapi di situ kita bisa kita lihat gitu gunungnya. Selama pendakian di situ kita ketemu sama beberapa pendaki yang di via jalur Palutungan. Via jalur Palutungan tuh ada beberapa pendaki yang lumayan jauh-jauh teman-teman. Ada dari Medan ya, kemudian ada yang dari Jakarta Selatan, Jakarta Timur juga teman-teman ya. Nggak lama kemudian kita nyampe di puncak tuh selama kurang lebih 30 menitan dari pos
6. Dari pos 6 kurang lebih 30 menitan kita sampai di puncak itu pukul 9. Iya, pukul 9 pagi kita udah sampai, teman-teman. Udah sampai di puncak. Dan ternyata di puncak itu masih ada 4 orang, 2 orang laki-laki satu rombongan dan 2 orang laki-laki sama perempuan ya, asli orang Bandung katanya. Mereka kuliah di Unjani juga, tapi yang perempuan udah lulus katanya, udah lulus kuliah. Sempat kita ngobrol juga di sana, banyaklah kita sharing-sharing ya antar pendaki, kita cekak-cekik di sana, kita bercanda-bercanda, yang akhirnya kita foto bersama di sana ya, kita foto bersama ya buat kenang-kenangan gila, kita bertukar medsos teman-teman ya, yang dimana ternyata inilah indahnya mendaki teman-teman, indahnya selama di pendakian tuh ya kita dipertemukan dengan orang-orang yang maksudnya sopan-sopan, yang dipertemukan dengan orang yang sama sekali belum kita kenal, bahkan sangat jauh dari tempat kediaman kita, tempat tinggal kita gitu. Di situ kita dipertemukan ya, di situ kita saling bertukar pikiran, saling memberikan saran, motivasi gitu, saling menyapa, saling berbagi teman-teman. Indahnya di situ tuh selama pendakian tuh, dan alhamdulillahnya teman-teman ya, kita diberikan view yang bagus pada saat itu. Kita disanjungkan dengan pemandangan awan, hamparan awan yang begitu indah ya, begitu luar biasa, walaupun di malam harinya tuh kayak mau hujan, tapi nggak nyampe hujan gitu, nggak sempet hujan alhamdulillahnya. Selama kita tidur di tenda juga, kita ya alhamdulillah nggak diganggu sama makhluk-makhluk lain lah gitu ya, makhluk-makhluk astral ataupun makhluk-makhluk hewan-hewan yang ada di sana gitu. Dan karena memang katanya di pos 4 itu banyak lutung teman-teman, banyak banyak hewan-hewan liar lah gitu, apalagi di jalur Sadarahe katanya. Setelah beberapa lama kita berbincang, ngobrol, foto bareng, kita memutuskan untuk turun lagi teman-teman. Itu pukul 11-an, pukul 11 siang kita udah mulai turun lagi, dan sampai pukul 12 itu di pos 5 Bayangan. Kita mampir dulu di tempat di tendanya Bang Man sama Bang Bill di sana. Kita ngobrol-ngobrol sampai pukul 1 tuh. Pukul 1 kita turun lagi ke tenda kita ya kan, sama teman gua tadi untuk ngeberesin tenda-tenda tadi, untuk ngebongkar segala macam. Kita mulai packing lagi untuk melakukan penurunan gitu, untuk melakukan turun. Setelah beberapa lama kita beres tuh packing buat turun gitu ya, kita masak juga di sana. Ternyata masih, maksudnya ya karena logistik kita kan masih lumayan ada lah gitu ya, masih lumayan banyak beras, terus Indomie, kopi juga, yang pada akhirnya Bang Man dan Bang Mil juga turun nyampe di pos 4 di tempat tenda kita. Di situ kita ngopi ngopi ya, kita masak mie. Nggak lama pukul 3 teman-teman, pukul 3 sorean lah, 3 sorean kita memutuskan untuk langsung turun ke base camp, karena memang ngelihat dari cuaca juga kayak mau hujan gitu loh, yang dimana sebenarnya kan estimasi dari puncak tuh kita nggak mau berhenti, yang dimana mau push langsung ke base camp, yang supaya pukul 3 tuh udah nyampe base camp, kita udah ada prepare lah untuk langsung melanjutkan perjalanan pulang. Cuma kan karena kita ada teman juga, kita nggak enak ya, akhirnya kita break, kemudian ngobrol-ngobrol lagi dan melanjutkan perjalanan itu di pukul 3 sore. Pukul 3 sore kita disambut sama beberapa pendaki. Banyak ternyata teman-teman pada saat itu, hari Senin itu banyak banget pendaki yang mau muncak gitu. Sore sih itu pukul 3-an ya, pukul 3-an mereka sampai di pos 4. Cuma cowok semua teman-teman, ada sekitar 15 orangan kali ya. Setelah itu beberapa jam perjalanan, 1 jam kita nyampe di base camp. Cuma memang selama perjalanan dari pos 3 tadi, sebelum
nyampe pos 2, dari pos 3 ya, dari pos 3 ke pos 2 itu turun hujan teman-teman, yang dimana kita terpaksa kita harus hujan-hujanan di situ karena ngejar waktu juga kan gitu. Ada hujan-hujanan sampai jam setengah limaan, jam 4:30 kita nyampe base camp. Di sana kita langsung bersih-bersih lah, bersih-bersih. Kemudian di situ kita juga dikasih makan. Ternyata si Maxi yang 50.000 tadi itu dapat makan juga, teman-teman, dapat makan plus sertifikat pendakian gitu. Setelah makan beberapa lama kita ngopi juga, pukul 6 malam ya, pukul 6 malam sekitar setengah 7-an lah kita memutuskan untuk pulang karena di situ alhamdulillahnya hujan juga udah reda. Gue nggak habis pikir sih ya, maksudnya pendaki-pendaki sebelumnya yang bareng sama gue gitu loh, mereka turunnya telat terus kehujanan plus kabut gitu kan, mereka pastinya kesulitan lah gitu untuk berjalan. Syukurnya kita tuh alhamdulillah gitu, kita udah nyampe duluan di base camp sebelum kabut itu naik gitu. Setengah 7 kita melakukan perjalanan pulang, nyampe di Jakarta itu sekitar jam 1 ya, jam 1 malam. Kita alhamdulillah udah nyampe jam 2-an, jam 2-an sih, jam 2 itu pada saat itu gua masih ingat banget. Jam 2-an nyampe di Jakarta, dan ya alhamdulillah selama perjalanan, selama mendaki ya, selama sampai pulang juga kita diberikan keselamatan, kita diberikan pengalaman yang sangat luar biasa gitu teman-teman ya. Next ya mungkin gue juga pengen teman-teman ya sebenarnya untuk muncak ke gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa ini. Gue udah tulis juga teman-teman ya, list gunung-gunung yang nantinya akan gue sambangi gitu, pengen gue silaturahmiin ke sana gitu. Di sana ada beberapa gunung, diantaranya Gunung Sumbing, Sindoro, Slamet ya, terus Gunung Sumeru. Gue juga pengen ke sana, mudah-mudahan ada rezeki lah gitu. Thanks buat teman-teman semua yang udah nonton video ini, yang udah ngedengerin cerita gue. Dukung terus channel gue, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini. Dan kedepannya di channel ini gue akan explore ya teman-teman, video selama perjalanan di pendakian gitu teman-teman ya, yang dimana nanti akan gue explore lah gitu perjalanannya, kemudian biayanya, tiketnya, pengalamannya juga akan gue sharing-sharingkan lah buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua tetap stay di channel YouTube gue di Mutadin Official. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Teman-teman bantu share juga agar video ini banyak ditonton oleh beberapa orang, beberapa pendaki begitu ya. Dan buat teman-teman semua yang punya cerita pendakian, teman-teman bisa cerita juga di kolom komentar ya. Terbuka pokoknya buat teman-teman semua.